Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari ini menjelang maghrib kita bertemu di dalam majelis ilmu dari Selasa yang kita sudah memasuki bulan Rajab. Tentunya sekitar ada kurang dari 2 bulan lagi kita insya Allah memasuki bulan Ramadan, yang tentunya di bulan Rajab ini merupakan bulan yang pula dimuliakan. Maka kita berbekal untuk bulan Ramadan, kalau sekarang stretchingnya gitu ya, latihannya dengan membiasakan amalan sunnah. Amalan wajibnya tentu ya senantiasa bersegera ya, tentunya tepat waktu ya sarangullah, yang terkadang memang berat ya, tapi ditopang juga dengan amalan sunnah. Perbanyak amalan ya, hanya tentunya ada keterangan-keterangan atau hadis-hadis yang menerangkan beberapa saum di bulan Rajab, dan hadis itu lemah ya, dan hadisnya banyak ditinggalkan. Karena itu tentunya kita tidak mengamalkannya, kita beramal dengan yang pasti saja, yakni amalan-amalan sunnah yang sudah disyariatkan ya, diantaranya ya Senin Kamis ya, Saum Daud pertengahan bulan ya. Nah itu ya, sok dipilih mana ya gitu, dipilih ya untuk latihan saum sunnah itu ya. Terus juga tilawah Al-Qur'annya perbanyak lagi itu ya. Yang belum bisa 1 juz ya, silahkan perbanyak, dan harus bisa itu ya. 1 juz ya cuma 10 lembar ya, bagi we gitu pada sholat 2 lembar gitu ya. Kalau terhalang kerjaan ya bisa dibagi-bagi itu ya gitu. Ya, kan tidak selamanya bekerja juga itu ya. Tidak seharian itu ya. Tapi ada juga waktu. Nah, sediakan untuk tilawah Al-Qur'an 10 lembar itu ya, dibagi itu ya. Sebelum berangkat pada sholat subuh 5 itu ya. 5 lembar ya lumayan setengah jam gitu ya. Nanti udah pulang, udah isya ya, sebelum tunduh gitu ya. 5 lembar gitu ya. Kan bisa tuh ya gitu. Kalau rada capek ya pas waktu tahajud, nah itu ya gitu. Pas waktu tahajud harus bangun waktu tahajud ya gitu. Saya beberapa ini postingan saya share itu tentang janji Allah itu ya, pada orang yang sering sholat malam. Itu ibarat panah tepat pada sasaran tuh ya, doanya itu istijabah, doanya itu. Nah itu ya, termasuk juga sholat-sholat sunnah ya, tahajudnya, kemudian rawatibnya ya. Ya rawatib mungkin rada berat juga, misalnya masih ada di pekerjaan ya, oke lah,
tahajud walaupun cuma 3 rakaat, 5 rakaat ya. Atau salat sunnah yang lain tuh ya. Salat sunnah banyak ya, salat sunnah itu ya. Salat sunnah duha itu ya. Nah itu sedekahnya juga ya, kita latih itu ya sedekahnya. Dan juga zikirnya gitu. Zikir itu kan tabungan ya, tabungan amal kita. Jangan sampai kita hayo we tabungan-tabungan, ingin dapat rumah, ingin dapat apa, mobil tuh ya, kendaraan, ingin dapat apa lagi tabungan tuh, rumah idaman tuh ya. Tidak sekedar rumah saja itu ya, rumah idaman. Oke lah. Tapi tabungan yang utama itu adalah tabungan zikir tuh ya. Nah itu. Rutinkan lagi zikir yang disyariatkan ya. Baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim tuh ya. Baca tuh ya. Tepira subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi ya, wa zinata arsyihi wa milada kalimati. 10 kali itu doang ya, 10 kali doang tuh. Canapalnya baca we gitu ya. Ya, ya. Itu. Terus juga dan amalan-amalan soleh lainnya ya gitu. Juga di bulan Rajab ini saya wasiatkan ikhwatu fillah agar membersihkan hati kita ya. Kita bersihkan jiwa kita, jangan sampai ada dendam, dengki, gampang kecewa, gampang sakit hati gitu ya. Gampang mewek gitu. Gampang mewek, gampang ambekan lah gitu. Kade dijaga sekarang mah aduh. Ya, amalan soleh dilipat gandakan, amalan buruk juga sama dilipat gandakan tuh ya di bulan yang mulia itu ya. Bulan yang diharamkan ya gitu. Di antaranya bulan Rajab ya. Nah itu. Makanya bersihkan hati kita, jaga lisan kita gitu ya. Jangan ada kita menggapai permusuhan dengan saudara kita apalagi ya gitu. Sesama muslim ya gitu. Jangan sampai. Juga dijaga keluarga kita serta kita senantiasa menuntut ilmu ya gitu. Menuntut ilmu itu juga ya sebagai tabungan amal soleh juga gitu ya. Ya minimalnya kalaupun berat beramal ini beramal itu, minimal kita menghadiri majelis ilmu itu sudah besar pahalanya. Semakin rajin menuntut ilmu ya, insya Allah ya gitu. Karena keutamaan menuntut ilmu ya gitu. Orang yang mengamalkannya juga diantaranya ada yang lebih baik dari pahala amalan sunnah. Ya amalan sunnah beratnya menuntut ilmu gitu ya gitu. So, ya semakin rajin itu semakin menambah termotivasi kita menuntut ilmu, termotivasi untuk beramal ya gitu. Maaf saya agak cepat juga nih ya, karena saya ada jadwal baru sebenarnya nih. Tadi juga sudah saya agak kontakkan lebih cepat ya kalau bisa. Jadi ini ada jadwal baru, nggak tahu ya dari mana kontaknya. Alhamdulillah gitu ya gitu. Ini mah semoga lah Allah mudahkan ya, dan juga semoga panjang. Jadi mungkin hari ini singkat aja dulu ya gitu, karena saya ini harus nih pertemuan pertama apalagi ya gitu, jadwal baru ini gitu ya. Ya mudah-mudahan yang terbaik gitu ya gitu. Nah itu jadi pendahuluan saja tentang bulan Rajab ya, bersihkan jiwa hati kita ya. Nah itu ya. Tentunya kita persiapkan menuju Ramadan ya. Jangan terlalu sibuk dengan carut marut
politik ya. Hingga akhirnya saling mencela. Wah, kumaha ini teh. Ramadan kita yang harusnya mantap malah diracuni, betulnya dikotori lah gitu ya dengan lisan kita ya yang sering mencela karena apa? Karena politik ya gitu. Lain apa, bukan melarang bukan tuh ya gitu, tapi hati-hati lisan kita ini atau kita nge-share dari mana lah gitunya tentang politik ta eta nge-share nate nge-share hoax teh ya gitu ta. Atau nge-share-nya nge-share ketakutan bisik itu bisik ieu tentu nanya khawatir yang tidak beralasan. Nah makanya jangan terlalu sibuk lah politik malah nggak siapkan Ramadan tuh ya gitu. Kalau kita menjadi rakyat yang bertakwa insya Allah diberikan pemimpin yang bertakwa, memilih yang benar itu yang menurut kita ya. Saya tidak suruh apa untuk milih ini milih itu gitu ya gitu, tidak tuh ya. Tapi bagaimana kita silakan pilih gitu ya yang menurut kita yang terbaik gitu ya gitu. Nah, gitu ya. Jangan sampai sibuk terlalu sibuk sehingga ya melupakan amaliah kita, sehingga kurangnya kita mempersiapkan Ramadan untuk yang mantap gitu ya. Kurangnya kita beramal soleh gara-gara sibuk politik, gara-gara sibuk wae karena HP ya gitu ya. Betul apa betul? Tak gitu ya. Betul nih ya. Betul ya tak genep. Baik, dan sekarang mas saya mau singkat saja. Tentang kisah Nabi Nuh yang kita teruskan. Ini kan pertemuan yang ke-11 ya tentang kisah Nabi Nuh ya. Artinya udah setahun lebih kita membahas, ya mau setahun ya. Berarti kan kalau ini yang ke-11 ya berarti mau setahun ya membahas kisah Nabi Nuh. Semoga konsisten ya, apalagi nanti ada halangan-halangan ya, Februari kan ada pemilu, terus juga ada yang pulang kampung juga ya katanya itu ya, emang ada yang pulang kampung kayak saya juga emang ada jadwal di kampung tuh ya. Ada ini ya, harus pulang juga nih. Terus juga Ramadan jadi ada kendala-kendala, jadi ya ketika tepat waktu ya usahakan tepat waktu ya gitu, supaya enaknya kita bisa membahas lebih banyak, lebih manfaat faedahnya juga dapat lagi gitu ya gitu. Nah itu ya insya Allah ya. Jadi tentang kisah Nabi Nuh ini singkat saja ya, ini tentang mekarnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kemarin sudah diterangkan bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman mengisahkan aduan hambanya. Apa gelarnya Nabi Nuh? Hamdan syakuron ya. Orang yang pandai bersyukur artinya kumaha oge bersyukur tuh. Keadaan-keadaan kumaha oge bersyukur. Tuh gambaran Nabi, tuh, gambaran Nabi. Dan itu gambaran orang yang bertakwa, beriman. Ya. Ajaban damril mukmin tuh. Dan salah satu sifatnya itu adalah syukur. Itu, syukur dan sabar itu ya. Jadi kalau gambarannya orang beriman, hirup lapang sempit bersyukur, senang sedih bersyukur, gembira terluka bersyukur ya. Diuji bersyukur juga, bahkan ya tingkatan yang tertinggi ya, kemarin sudah dijelaskan ya gitu tuh ya. Itulah gambaran siapa orang yang beriman ya. Jadi jangan gelisahnya. Tadi saya lihat di IG gitu ya, ada orang yang bunuh diri gitu ya. Ada orang yang bunuh diri di Kircon, katanya menabrakkan kereta dekat ke mana teh Cikodapateuh gitu ya. Insyaallah ta jelema teuing kumaha ku stresna di dunia katanya. Masyaallah nya
Ya itulah, karena kalau sudah kurang kesyukuran banyak kumaha deui gitu nya. Tapi bunuh diri itu bukan sebuah solusi. Ya, kita sadar di sini, kita menuntut ilmu gitu ya. Belajar akan kepasrahan total kepada Allah. Memahami setiap langkah kehidupan gitu ya. Tong gampil gelisah ya, karena Allah bersama kita. Tenang, ada Allah gitu. Kita prinsip nama. Ketika prinsipnya bersyukur, ya itu tidak akan jadi masalah ya. Malah semakin kuat doa kita, semakin dekat dengan Allah, semakin sigap ya gitu. Kemudian bulan Rajab ya gitu. Ya, harus begitu ya gitu. Nah, itu ya. Kata Nabi Nuh, qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah menurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Wa makaru makran kubbaro, dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Nah itu dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar, Rabbi inna qaumi ya. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ya. Itu sudah gulu tuh ya, melampaui batas tuh ya. Wal gaufi ya, atau bil gaufi apa itu gaufi? Maksiat ya. Asoni bermaksiat ya, apa gaufi teh ya melampaui batas ya. Gaufi ya, gulu lah gitu. Melampaui batas, asoni maksiat ya. Watak dibi mendustakanku ya. Nah itu nanti sakalnya mah nyusulnya saya sebutkan aja dulu. Wattaba'a, dan mengikuti ad-du'afa, atau wattaba'a ad-du'afa'u ya ini. Jadi orang lemahnya mengikuti minhum ar ru'usa ad-dallin. Mengikuti siapa? Mengikuti para tokohnya yang sesat. Nah, kadeknya. Tayana kayak zaman politik kade. Mengikuti apa? Tokoh-tokoh ya kade tokohna nu mana lah nih. Tokohna politik nu mana cing. Cing pilih nu mana sih. Hati-hati mengikuti yang sesat. Nah, ya. Zaman aya nanya, yang dua apa nu miskin-miskin mengikuti tokoh-tokoh yang sesat. Zaman dulu juga ada tuh. Zaman Nabi Nuh gitu. Ya diadukan ke Allah gitunya. Alladzina lam yaziduhum. Itu ya. Lam yaziduhum auladuhum wala auladuhum illa dolalan fid dunya wa iqaban fil akhirah. Yang harta dan anak-anak mereka tidaklah menambah mereka melainkan kesesatan di dunia dan di akhirat, hukuman di akhirat ya, iqab ya. Wa makaru ru'usad dolal ya. Apa panjang nih ya. Kita biihim minat du'afai makron aziman. Nah segitu ya. Nanti nyusul lo ya gitu. Bari ngopi sama ngakukan rekaman, bari sakalan. Udah gitu aja ya. Gitu. Tolong meeting gitu ya. Dan para tokoh kesesatan di kaumku telah berbuat makar terhadap pengikutnya yang lemah dengan
makar yang amat yang besar. Makar itu ya rencana, itulah rencana. Ya kalau secara ini ya, makar itu perbuatan lah gitu. Perbuatan yang nantinya sudah ya bisa direncanakan atau sudah dimusyawarahkan ya. Ya. Tapi kalau makar itu nanti beda lagi ya. Ada makar perbuatan yang buruk, ada makar Allah ya. Kalau makar Allah ya itu rencana Allah, cuma sudah pasti itu mah ya. Itu sudah pasti dan pasti mengungguli dari makar-makar syaitan atau makar-makar yang buruk ya. Rencana-rencana gitu ya. Yang buruk gitu ya. Allahu khairul makirin kayak gitu ya. Kan gitu. Makar Allah namanya perbuatan Allah, rencana Allah gitu ya, lebih baik dibandingkan makarnya mereka gitu ya, dibandingkan rencana mereka. Rencana banyak ya, kalau kita nanti ya, tentang Nabi Nuh ya, sebenarnya ini kan tidak banyak dikisahkan tuh ya. Jadi perbuatan mereka itu atau makarnya mereka itu adalah saling apa itu memotivasi ya, berwasiat, tapi wasiatnya wasiat yang buruk sehingga harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya kecuali apa? Kesesatan, dan dunia mereka penuh kesesatan ya di dunia dan hukuman di akhirat. Itu makarnya gitu ya, saling mendorong tapi untuk apa? Kemaksiatan. Ya. Bukan watawasobil haki ya, sanes watawasobil haki watawasobil sober ya. Makarnya kaum Nabi Nuh, tapi ya pada maksiat. Nah itu. Jadi Nabi Nuh mengadukan hal ini kepada Allah. Maka terakhir pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kita menjadi orang yang bermakar atau merencanakan atau mengajak memotivasi untuk bermaksiat ya, yang harta dan anak-anaknya itu tidak akan berguna kecuali ya pada kesesatan saja itu ya. Nah itu. Dan jadilah kita orang yang senantiasa berwasiat, merencanakan dan berbuat yang bermanfaat ya untuk dunia dan akhirat kita ya. Sehingga benar-benar menjadi bekal di akhirat nanti dan bermanfaat dunia, akhirat, serta selamat dunia dan akhirat. Segitu yang bisa disampaikan. Jadi hari ini singkat saja ya, Barakallahu. Jadi saya tidak akan sholat di sini. Saya mau langsung meluncur saja ya. Saya tidak jauh sih dari sini sih. Insya Allah besok kita lanjut lagi. Besok itu tentang pelajaran doa-doa ya. Walafu minkum. Aku lakum lihada wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.